Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep tumisan brokoli yang enak banget. Ini brokolinya mau kita potek-potek dulu, mau kita belah. Kalau misalnya sudah dibelah-belah, ini nanti mau kita bersihkan. Biasanya tak rendam dulu pakai air dan juga tambahkan sedikit garam. Habis itu dibersihkan karena kadang-kadang kalau brokoli suka ada uletnya Flavis. Jadi nanti pastikan harus nyucinya bersih. Kita siapkan bahan lainnya. Sini aku mau pakai jamur. Kalau misalnya Flavis nggak ada jamur kayak gini, bisa juga pakai jamur yang lain, nggak apa-apa. Karena di tempat Flavika saya adanya jamur kayak gini, ya wis nggak apa-apa. Kemudian kita suwir-suwir, terus kita siram pakai air mendidih. Kemudian aduk-aduk sebentar. Kalau sudah, ini mau kita tiriskan, terus kita siram lagi pakai air dingin. Kalau sudah, kita peres supaya nanti nggak banyak ngemu air. Nah, sekarang kita akan siapkan bahan lainnya ya. Di sini mau aku tambahkan bakso sapi. Bisa juga pakai bakso ayam ataupun habis misalnya mau pakai sosis ya boleh. Kemudian ini mau kita iris tipis-tipis. Kalau sudah diiris tipis-tipis ini kita sisihkan. Pokoknya kalau ada bakso kayak gini udah kesukaan anak-anak di rumah. Kalau sudah diiris-iris ini mau kita sisihkan dulu dalam mangkuk. Kita akan siapkan untuk bumbu-bumbunya. Untuk bumbunya kita pakai yang simple aja. Kita pakai bawang merah, ini mau kita iris-iris. Terus juga kita akan tambahkan lagi bawang putih, terus cabai. Kalau misalnya Flavis nggak mau yang pedas, nih cabainya boleh di skip. Atau misalnya Flavis mau warnanya cantik tapi nggak mau terlalu pedas banget, bisa juga pakai yang merah besar. Terus tambahkan juga bawang putihnya nggak. Ini kita iris tipis-tipis. Kalau sudah, kita siapkan wajan, tambahkan minyak. Kalau sudah panas, kita akan gongsong bawang brambangnya sampai nanti wangi. Masukkan lomboknya, terus kita gongsong-gongsong lagi. Kemudian di sini kita akan masukkan baksonya. Baksonya sudah masuk, aduk-aduk sebentar. Terus kita akan masukkan brokolinya. Kemudian aduk-aduk sebentar, terus kita masukkan jamurnya. Ini masak kayak gini tuh nggak usah lama-lama Flavis karena sebentar banget mateng. Pasti sebentar banget mateng. Brokoli dan juga jamurnya juga sebentar banget mateng. Ini jangan lupa kita tambahkan bumbu-bumbu lainnya. Kita pakai garam, gula dan juga penyedap rasa. Tapi kalau misalnya Flavis sama sekali nggak mau pakai gula ya nggak apa-apa. Cuman kalau aku tak kasih sedikit supaya nanti rasanya itu lebih nyatu gitu, lebih balance gitu. Seperti ini aja udah mateng. Ini siap kita maem untuk sarapan, makan siang ataupun makan malam. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi Kasih hari ini. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep tumisan ayam campur jamur yang enak banget. Ini aku siapkan ayamnya bagian dada ya, mau kita potong kecil-kecil. Kalau sudah dipotong-potong, ini mau kita sisihkan, terus kita siapkan lagi bahan lainnya. Di sini kita mau tambahkan ada jamur. Ini di tempat Flavi Kasih ada jamur kayak gini Flavis. Kalau misalnya Flavis nggak ada, juga bisa pakai jamur yang kancing, yang champion ya, atau mau pakai shiitake juga boleh banget. Itu rasanya enak banget. Cuman di desa Flavi Kasih ada ini, ya wis ini aja. Ini setelah kita suwir-suwir ini mau kita rendam pakai air panas dulu sebentar. Kalau sudah ini mau kita cuci, kita bilas pakai air dingin. Kalau sudah kita peres biar nggak terlalu banyak kandung air jamurnya. Nah ini mau kita sisihkan, terus kita mau siapkan untuk bumbu-bumbunya Flavis. Untuk bumbu-bumbunya kita pakai yang simple-simple aja. Kita pakai cabai merah keriting. Kalau misalnya Flavis mau pedas ya boleh pakai cabai rawit ya. Tambahkan juga ada bawang merah. Kemudian bawang merahnya juga kita iris tipis-tipis. Tambahkan juga bawang putih. Nah, untuk bahan tambahan lainnya di sini aku mau tambahkan daun bawang biar nanti makin wangi, makin gurih dan juga makin sedap. Ini kita iris tipis-tipis juga. Kalau semua bahan dan bumbu sudah siap, sekarang kita siap memasaknya. Sekarang kita akan siapkan wajan, tambahkan minyak. Kalau sudah kita akan gongsong-gongsong bawang dan juga brambangnya sampai wangi. Lalu masukkan lomboknya, kita gongsong-gongsong lagi. Kemudian di sini kita masukkan ayamnya terlebih dahulu. Kita aduk-aduk nih. Jamurnya nanti aja belakangan karena jamur kan sebentar matang pasti. Jadi kita masak dulu ayamnya sampai nanti matang.
aduk-aduk. Nah, ini nanti kita tutup dulu. Ini kalau ayam sudah mateng, baru di sini kita akan masukkan jamurnya. Nah, kalau jamurnya sudah masuk, ini mau kita aduk-aduk lagi. Ini juga kita akan tambahkan lagi bumbu-bumbu lainnya ya. Ada garam, gula, penyedap rasa. Kalau misalnya nanti Flavis nggak mau pakai gula sama sekali ya boleh. Tapi kalau aku pakai sedikit ya, supaya nanti rasanya itu lebih balance gitu. Nanti ada rasa manis sedikit aja. Kemudian kita akan masak lagi sampai nanti mateng. Kalau sudah mau diangkat, baru di sini kita akan masukkan godong bawangnya. Aduk-aduk. Ini masaknya udah gak usah lama-lama lagi, Flavis. Tinggal lihat dulu sebentar. Habis itu kita sajikan di meja makan. Ini mumpung masih anget, mau langsung kita maem. Ini cocok banget untuk lauk sarapan, makan siang, ataupun makan malam. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavis hari ini. Dadah! Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavis mau bikin resep tumisan yang simple banget. Cuman oseng sereng abis itu mateng. Ini juga pakai bahan yang seadanya di kulkas aja. Kita pakai kubis, ini kubisnya kita rapis kecil-kecil kayak gini ya. Kalau sudah, kita akan siapkan lagi bahan lainnya. Aku mau tambahkan tahu kuning. Flavis misalnya nggak ada tahu, adanya tempe Mbak Kasih, gimana? Ya wis nggak apa-apa, apalagi tempenya itu masih yang belum terlalu jadi, itu nanti enak banget Flavis. Nah, ini mau kita potong kotak-kotak. Kalau sudah, kita sisihkan. Kemudian kita akan siapkan lagi untuk bahan lainnya. Di sini kita mau pakai bakso. Wah, ini udah senengannya anak-anak di rumah, ini ada baksonya. Ya, kalau pakai baksonya bakso ayam ya, Flavis bisa juga pakai bakso sapi. Ini kita sisihkan juga. Sekarang kita siapkan untuk bumbu-bumbunya. Untuk bumbunya kita juga pakai yang simple. Kita pakai bawang putih, ini juga cukup kita iris-iris. Terus ada bawang merahnya, cukup kita iris-iris juga. Terus ada lomboknya. Di sini aku mau pakai lombok yang keriting. Kalau misalnya Flavis nanti mau pedas ya boleh tambahkan lombok rawit sesuai dengan seleranya Flavis di rumah aja. Nggak ketinggalan, tambahkan juga ada godong bawang. Ini godong bawangnya kita iris kasar aja. Kalau semua bahan dan bumbu sudah siap, sekarang kita siap untuk memasaknya. Siapkan wajan. Kita akan gongsong bawang berambangnya terlebih dahulu. Lalu masukkan lomboknya. Masukkan baksonya, masukkan tahunya. Kita akan aduk-aduk. Kalau untuk kubisnya nanti aja ya, karena kubis kan sebentar banget matang. Jadi biar nanti aja. Ini kita gongsong-gongsong dulu, biarkan tahu dan juga baksonya matang. Kalau misalnya sudah matang, baru kita akan cemplungin atau kita masukkan kubisnya. Kemudian kita aduk-aduk lagi. Jangan lupa nanti tambahkan lagi gula, garam, penyedap rasa. Penyedap rasa disesuaikan aja dengan selernya Flavis. Mau pakai kaldu-kalduan boleh, ataupun memakai micin ya boleh. Kemudian kita aduk-aduk lagi, kita akan masak sampai mateng. Nah, kalau misalnya nanti sudah mau diangkat, baru kita akan masukkan daun bawangnya. Aduk-aduk sebentar, udah deh jadi tumisan simple praktis kita hari ini. Ini sudah siap kita sajikan di meja makan. Maamnya pakai nasi yang masih hangat, terus kalau ada pakai telur dadar. Wah, enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavis hari ini. Semoga kalian suka dan coba. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavis mau bikin resep tumisan kangkung yang enak banget. Udah lama banget ya kita nggak bikin resep tumisan kangkung. Ini kangkungnya masih seger-seger banget. Ini mau kita petik-petik. Kalau misalnya mau dirajang juga boleh. Sasaknya Flavis di rumah aja. Kemudian nanti yang penting dicuci sampai benar-benar bersih. Untuk bumbu-bumbunya, sini kita pakai bumbu yang simple aja. Untuk lomboknya atau untuk cabenya aku pakai cabai yang rawit supaya nanti rasanya itu lebih pedes banget. Kemudian tambahkan lagi bawang merah. Bawang merahnya kita juga iris-iris. Kemudian ada bawang putihnya juga. Bawang putihnya juga kita iris-iris tipis-tipis aja kayak gini.
Nah biasanya kalau untuk numis kangkung atau numis kacang panjang, numis genjer, aku mau pakai bumbu magic Flavis. Ini dia bumbu magicnya, namanya tempe semangit. Tempe semangit itu tempe yang sudah beberapa hari, tempe yang hampir mau busuk tapi belum busuk. Itu nanti kalau untuk bikin tumis-tumisan tuh aromanya itu wangi banget, rasanya juga enak banget, terus bikin sayur itu jadi memes gitu Flavis. Ini cukup kita potong-potong ataupun diremet juga boleh banget. Kalau sudah, ini mau kita sisihkan, kita siapkan untuk bahan lainnya. Di sini aku mau pakai cambah delik. Kemudian kalau sudah, kita siapkan wajan, tambahkan minyak. Kalau sudah panas, masukkan bawang berambangnya terlebih dulu. Kita gongsong-gongsong sampai nanti aromanya wangi. Kalau sudah wangi baru masukkan lomboknya atau cabenya. Kita aduk-aduk lagi. Nah sekarang kita masukkan tempe semangitnya. Kita aduk-aduk, biarkan tempe semangitnya matang dulu. Kalau sudah matang baru kita masukkan kangkungnya. Karena kangkung itu kan sebentar banget matang Flavis, jadi biarkan tempe semangitnya matang dulu dan aromanya juga wangi. Nah, ini kecambah delenya kita masukkan. Nanti kalau masak kayak gini Flavis, apinya tuh harus yang panas ya, jangan dikecilin supaya nanti warnanya itu tetap hijau cantik, nggak kemelirun Flavis. Nah ini kalau sudah tercampur rata, tambahkan lagi garam dan juga ada penyedap rasa. Kalau misalnya Flavis nanti nggak mau pakai penyedap rasa ya nggak apa-apa. Kemudian kita aduk-aduk lagi, oseng-oseng sebentar. Nih masaknya udah nggak usah lama-lama, biar nanti pada saat dimaem tuh masih tetap krius-krius dan warnanya masih hijau royo-royo kayak gini Flavis. Wah sekarang kita langsung sajikan di meja makan. Ini udah cocok banget untuk lauk sarapan. Terus nasinya masih anget, kita goreng endok di dadar boleh ataupun diceplok. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep tumisan buncis yang enak banget. Pertama-tama di sini kita siapkan dulu buncisnya. Jangan lupa bagian ujungnya itu dibuang ya. Kemudian kita motongnya itu tipis-tipis kayak gini Flavis, tipis-tipis tapi serong. Kalau sudah, kita akan sisihkan dulu. Setelah ini kita siapkan tambahannya. Di sini aku mau pakai tahu. Ini aku pakainya tahu kopong ya. Di Kebumen itu tahu kayak gini Flavis, rasanya itu enak banget dan harganya itu murah banget Flavis. Ini mau kita potong-potong kecil-kecil kayak gini. Kemudian kalau sudah kita sisihkan, kita siapkan juga untuk bahan tambahannya. Untuk bahan tambahannya di sini kita akan pakai kecambah kedelai. Wah ini udah ada tahunya, ada kecambah deliknya, ada buncisnya, udah komplit banget rasanya. Kemudian untuk bumbunya kita pakai yang simpel-simpel aja Flavis. Ini cuman kita potong-potong aja. Pertama-tama kita siapkan bawang putih. Kemudian kita siapkan ada bawang merahnya atau brambangnya. Kemudian pakai lomboknya. Udah lombok bawang brambang aja untuk tumisan kayak gini Flavis. Tapi rasanya tuh enak banget. Untuk lomboknya di sini kita pakai yang rawit ya. Kalau misalnya nanti Flavis nggak mau pedes, bisa pakai yang lombok merah keriting ataupun lombok yang merah besar. Nanti disesuaikan aja dengan seleranya Flavis di rumah. Soalnya kadang-kadang ada yang bilang, Mbak Flavi, masakannya jangan pedes terus dong gitu kan. Nah ini bisa kok kalau misalnya nanti Flavis nggak mau yang terlalu pedes atau nggak mau pedes sama sekali. Sekarang kita siap memasaknya ya. Pertama-tama siapkan wajan, tambahkan minyak, kita gongsong bumbunya. Pertama-tama bawang brambangnya dulu, baru lomboknya atau cabenya. Kemudian baru masukkan tahunya dan juga ada buncis dan juga ada cambah deliknya sekalian. Karena bahan-bahan ini matangnya itu sebentar Flavis, jadi kita campur aja jadi satu. Kemudian jangan lupa tambahkan garam, gula. Kalau misalnya Flavis mau pakai penyedap rasa ya boleh. Kalau enggak juga enggak apa-apa Flavis, rasanya itu udah enak gurih. Aduk-aduk, ini mau kita tunggu sampai nanti mateng. Nanti tingkat kematangan disesuaikan aja dengan selera Flavis. Kalau aku lebih suka kalau tumis-tumisan kayak gini nggak yang terlalu matang banget. Jadi pada saat dimaem tuh buncisnya masih krius-krius.
Tapi kalau misalnya Flavis, aku mau yang lebih empuk masaknya gitu kan, ya boleh, nggak apa-apa. Nanti dimasak lebih empuk, berarti masaknya lebih lama aja. Nah ini sudah mateng, ini siap kita sajikan di meja makan. Wah ini lauk sarapan pagi-pagi kayak gini pakai nasi anget, terus endoknya endok dadar. Wah enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep oseng-oseng udang rebon yang enak banget. Ini kita siapkan udang rebonnya. Untuk bahan tambahannya di sini mau kita tambahkan pete. Ini mumpung pete lagi murah, kita masak-masak pete yang banyak. Nanti kita potong kecil-kecil ya petenya ya. Terus di sini juga kita mau tambahkan lagi tempe. Ini tempenya mau kita potong kecil-kecil juga, boleh kotak-kotak kecil-kecil ataupun mau panjang kecil-kecil tipis ya boleh banget kayak gini. Kalau sudah semuanya kita potong-potong, ini mau kita sisihkan. Terus kita akan siapkan untuk bumbu-bumbunya. Untuk bumbunya kita pakai yang simple aja Flavis, cukup kita iris-iris aja. Ini kita siapkan lombok hijau yang gede. Terus kita iris-iris, tambahkan juga aku mau pakai rawit karena maunya pedes, jadi mau tak tambahin rawit. Kalau misalnya Flavis nggak mau pedes ya nggak apa-apa, nggak usah pakai rawit. Ini juga cukup kita iris-iris. Terus jangan lupa ada bawang dan juga ada berambangnya. Ini juga cukup kita iris-iris. Pokoknya masakan yang simple, enak, gurih, buket. Nah ini bawang putihnya jangan lupa kita iris-iris juga. Kalau semua bahan dan bumbu sudah siap, sekarang kita akan siap untuk memasaknya. Pertama-tama di sini kita akan siapkan wajan, terus tambahkan minyak secukupnya. Kita akan gongsong bawang berambangnya terlebih dahulu. Biarkan nanti sampai wangi ataupun sudah layu ya. Kalau sudah kita cemplungin lombok rawit. Lombok hijaunya nanti belakangan aja kalau misalnya sudah mau diangkat masakannya. Ini kita gosong-gosong lagi. Kalau sudah benar-benar wangi, baru kita akan masukkan tempenya. Nah, tempenya kita aduk-aduk, kita gosong-gosong sampai nanti warnanya rodok kecoklatan. Jadi nanti biar tempenya itu matang dulu, baru kita akan tambahkan untuk bahan-bahan lainnya. Nah ini tempenya sudah matang, sekarang masukkan udang rebungnya. Kita aduk-aduk, biarkan semua bahan bumbu tercampur rata. Kemudian di sini kita akan masukkan pete dan juga lomboknya. Tadi petenya sudah aku iris kecil-kecil ya. Jangan lupa tambahkan gula, garam dan juga penyedap rasa. Nah ini masaknya udah nggak usah lama-lama Flavis. Ini rasanya udah enak banget, udah gurih. Ini cocok banget untuk lauk sarapan. Apalagi kalau aku suka banget pagi-pagi tuh numis-numis kayak gini, terus ada telur dadarnya. Wah enak banget. Nasinya nasi yang masih anget. Dan seperti ini Flavis, ini sudah mateng. Kita siap sajikan di meja makan. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep oseng jantung ayam. Ini nggak ada ati sama amplanya, cuman jantung tok. Kebetulan tadi waktu ke pasar, loh kok ada yang jual jantung terpisah seperti ini. Yowis akhirnya aku mau beli dan aku mau bikin oseng-oseng enak banget. Tadi setelah dicuci bersih, kita rebus dulu ya. Tambahkan garam, daun salam, dan juga serai. Kita rebus sampai nanti mateng. Kalau sudah mateng, ini mau kita angkat. Kalau sudah dingin, ini mau kita potong-potongnya boleh tipis-tipis kayak gini. Kalau sudah dipotong-potong, ini mau kita sisihkan dan kita siapkan untuk bumbu-bumbunya. Untuk bumbunya kita mau pakai yang pepek, yang komplit. Oh ya, nggak ketinggalan di sini mau tambahkan pete juga. Ini petenya kebetulan pete lagi murah banget di tempatnya Flavikasi. Satu lenjer itu cuma 1.000 Flavis. Jadi akhirnya ini makanya aku sering banget makan pete karena lagi murah banget. Nah ini petenya mau kita belah-belah nanti ya. Kalau sudah kita siapkan untuk bumbunya. Di sini kita pakai bawang, senajan bumbunya pepek tapi ini cukup kita iris tipis-tipis aja. Dan ada bawang merah. Di sini juga kita mau tambahkan lagi bawang putih.
Bawang putih juga cukup kita iris tipis-tipis. Kalau sudah, kita akan tambahkan lagi lombok. Ini lomboknya pakai lombok rawit, terus juga ada lombok hijaunya yang besar. Karena aku maunya nanti tumisannya itu pedes, jadi aku tambahkan lombok rawitnya yang banyak. Kalau semua bahan dan bumbu sudah siap, sekarang kita siap untuk menggoreng jantungnya tadi sudah direbus kan. Nah sekarang kita gorengnya nggak usah lama-lama, sebentar aja. Karena kan sebenarnya sudah mateng ya, jadi kita gongsengnya sebentar aja, nanti kalau kelamaan malah jadi alot. Kalau sudah semuanya digoreng, sekarang kita akan gongsong bawang brambangnya pakai minyak bekas goreng jantungnya tadi. Nah untuk lomboknya kita akan masukkan lombok rawitnya dulu Flavis, lombok yang besarnya nanti aja belakangan. Lalu masukkan jantungnya, terus kita gongsong-gongsong, tambahkan lagi gula, terus tambahkan garam, kecap manis, penyedap rasa, aduk-aduk. Nah kita akan tambahkan lagi sedikit airnya nggak usah banyak-banyak, sedikit aja, nanti dia rodok nyemek-nyemek gitu Flavis hasilnya. Kalau misalnya sudah mau diangkat, baru masukkan petai dan juga lombok hijaunya. Aku tuh suka banget kalau makan petai itu masih kletus-kletus Flavis, jadi masaknya tuh nggak usah lama-lama, sebentar aja. Seperti ini aja Flavis, ini rasanya udah enak banget, gurih, buket, pedes. Wah ini udah enak banget untuk lauk sarapan, makan siang ataupun makan malam. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavis hari ini. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavis Kasih mau bikin resep tumisan yang simple, yang enak banget. Ini cocok banget untuk lauk sarapan, untuk lauk tambahan makan siang ataupun makan malam, wis jan enak banget. Pertama-tama di sini kita akan siapkan dulu tahunya. Di sini kita pakai tahu kuning. Ini tahu kuningnya kita potong dadu. Kemudian di sini kita juga akan tambahkan lagi kecambah kedelai. Kalau sudah, di sini kita juga akan tambahkan lagi oyong biar nanti warnanya cantik. Jadi biar ada hijau-hijaunya. Nah untuk oyongnya bagian kulitnya nggak usah dibuang semua ya. Jadi cukup bagian yang kasarnya aja yang dibuang. Dan bagian ujungnya juga dibuang. Sekarang kita akan potong-potong. Motong-motongnya bisa kayak gini, dibelah, kemudian dibelah lagi, baru potong kecil-kecil. Ataupun misalnya Flavis mau agak serong-serong ya boleh. Kalau sudah dipotong-potong, ini mau kita sisihkan. Kemudian kita akan siapkan untuk bumbu-bumbunya. Untuk bumbunya kita pakai yang simple-simple aja. Ini kita akan pakai bawang putih. Ini bawang putihnya kita iris tipis-tipis. Kemudian selain ada bawang putih, di sini juga kita akan tambahkan lagi bawang merahnya. Bawang merah juga cukup kita iris tipis-tipis aja. Nah untuk lomboknya di sini kita pakai lombok yang besar, yang hijau. Kalau misalnya nanti Flavis di rumah ada yang kecil-kecil hijau biar makin pedas, boleh banget. Kemudian kita akan iris-iris juga. Nah untuk biar nanti tambah cantik warnanya, tambahkan juga lombok yang keriting merah. Kalau misalnya nggak ada yang keriting merah, pakai lombok merah yang besar ataupun rawit ya boleh. Kemudian kalau sudah, tadi bahan-bahannya sudah kita siapkan, bumbu-bumbunya juga sudah kita siapkan. Sekarang kita siap untuk memasaknya. Di sini kita siapkan wajan, tambahkan minyak, masukkan bawang brambang, kita gongsong-gongsong. Biarkan nanti sampai layu. Kalau sudah layu dan wangi, baru di sini kita akan masukkan lomboknya atau cabenya. Ini mau kita gongsong-gongsong lagi. Kalau sudah, di sini kita akan masukkan terlebih dahulu tahunya. Tahunya biarkan dulu sampai nanti setengah mateng, baru nanti tambahkan atau kita masukkan oyongnya. Kita aduk-aduk. Ini masakan tumisan kayak gitu nggak lama, tapi sebentar itu udah mateng. Asal sereng aja udah mateng. Nah, untuk terakhir baru tambahkan togenya, karena aku maunya tuh togenya tuh pada saat dimakan tuh masih agak krius-krius gitu. Jangan lupa tambahkan lagi gula, garam, dan juga penyedap rasa ya. Aduk-aduk. Ini masaknya udah nggak usah lama-lama. Seperti ini aja Flavis, ini sudah mateng. Rasanya enak banget, aromanya juga wangi banget. Mumpung masih anget-anget, ini mau langsung kita sajikan di meja makan untuk lauk sarapan.
ataupun makan siang ataupun makan malam. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi kasih mau bikin resep tumisan selada air yang enak banget. Sajanya selada air itu mau diapain aja enak, bahkan cuma direbus terus abis itu dimakan pakai sambal itu juga enak banget rasanya. Nah ini selada airnya bagian bawahnya biasanya aku buang ya, karena ini kan agak keras jadi aku buang aja. Kemudian sekarang kita potong lagi menjadi beberapa bagian. Kalau sudah nanti dicuci sampai benar-benar bersih banget. Jangan lupa bilas harus berkali-kali. Kalau sudah di sini kita siapkan untuk bumbunya. Untuk bumbunya kita pakai cabai rawit karena hari ini tumisannya mau lebih pedas jadi pakai cabai rawit. Bagi Flavis yang nggak suka pedas bisa pakai cabai merah yang besar ya. Kemudian di sini kita tambahkan juga ada bawang putih. Bawang putihnya kita iris-iris tipis juga. Jangan lupa brambangnya nggak boleh ketinggalan. Nah ini brambangnya juga mau kita iris tipis-tipis. Udah ini aja Flavis, cuman lombok, bawang, brambang aja bumbunya. Kemudian kalau semua bahan dan bumbu sudah siap, oh ya Flavis ada yang lupa satu lagi, ini cambah dele. Ini rasanya tumis-tumisan kalau dikasih ini tuh enak banget Flavis. Kemudian sekarang kita akan siapkan wajan, tambahkan minyak. Kita akan gongsong bawang brambangnya terlebih dahulu, biarkan nanti sampai layu dan wangi. Kemudian baru kita akan cemplungin lomboknya. Nah di sini ada yang bikin aroma tumisnya jadi wangi banget, enak dan juga gurih, yaitu udang rebon. Ini walaupun nanti nggak pakai penyedap rasa Flavis, rasanya itu udah gurih banget. Nah ini kita gongsong-gongsong sampai aromanya benar-benar wangi. Kemudian kita cemplungin toge delenya terlebih dahulu, kemudian kita aduk-aduk. Kalau sudah tercampur rata, baru di sini kita akan cemplungin selada airnya. Ini sengaja Flavi kasih itu masaknya banyak karena keluarganya banyak, jadi kalau sekaligus masak tuh sekaligus untuk lauk makan sak keluarga. Kemudian kalau masak sayuran kayak gini tuh nggak usah lama-lama Flavis. Toge kedelai juga sebentar mateng, selada air juga sebentar mateng, jadi masaknya nggak usah lama-lama. Nah ini kita tambahkan juga ada garam, kemudian kita gongsong-gongsong lagi. Udah gini aja Flavis, masaknya nggak usah lama-lama lagi. Ini udah mateng, rasanya enak banget, warnanya juga cantik banget. Ini enak banget kita maem untuk lauk sarapan, makan siang ataupun makan malam. Yang penting nasinya anget. Terus kalau misalnya Flavis di rumah punya tempe goreng sering ataupun telur dadar, itu enak banget dimaem pakai tumisan kayak gini. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi kasih mau bikin resep tumisan godong genjer. Ini rasanya enak banget, apalagi pagi-pagi sarapan pakai tumisan kayak gini. Terus nasinya nasi anget, wis jan enak banget. Ini kita potong-potong dulu ya. Kemudian nanti jangan lupa dicuci sampai bersih banget. Setelah ini kita siapkan untuk bahan tambahannya. Di sini kita memakai tempe semangit Flavis. Ini nanti bikin tumisan aromanya wangi dan juga bikin genjernya itu jadi lemes gitu. Kemudian sekarang kita akan siapkan untuk bumbunya. Di sini kita iris-iris cabai merah keriting. Kemudian selain ada cabai merah keriting atau lombok keritingnya, di sini kita juga akan tambahkan lagi bawang putih. Ini juga cukup kita iris-iris. Kalau sudah di sini kita akan tambahkan lagi brambangnya atau bawang merahnya. Juga cukup kita iris-iris. Yang simpel-simpel aja Flavis, apalagi pagi-pagi buru-buru anak mau sekolah, suami mau kerja. Jadi kita bikin lauknya itu yang praktis-praktis aja. Yang penting rasanya enak banget. Kemudian kalau sudah, sekarang siap untuk masaknya. Siapkan wajan, tambahkan minyak. Kita akan gongsong brambangnya terlebih dahulu, lalu masukkan bawangnya, lomboknya. Kita gongsong-gongsong lagi sampai nanti layu dan juga aromanya wangi banget. Dan sini ada satu bumbu lagi yang nggak boleh ketinggalan Flavis. Aku mau pakai udang rebon atau udang kering. Ini nanti bikin aroma masakan tuh jadi wangi terus gurih
Walaupun nggak pakai penyedap rasa, tapi kalau udah pakai ini, wih, jan enak banget rasanya. Gosong-gosong sampai nanti wangi. Kalau sudah wangi, masukkan tempe semangitnya. Kalau misalnya Flavis nggak punya tempe semangit, ada juga bisa pakai tauco Flavis. Tapi di Kebumen tuh susah banget nyari tauco. Ya sudah, pakainya tempe semangit. Nah, sekarang kita akan masukkan daun genjernya. Kita aduk-aduk. Nah, ini masih muda banget, jadi masaknya nggak usah lama-lama, sebentar banget udah matang. Apalagi tadi kita tambahkan tempe semangit, bikin genjernya itu jadi cepet lemesnya gitu. Tambahkan lagi gula, garam, masak lagi sampai nanti matang. Nah, kira-kira hasilnya seperti ini Flavis. Ini udah rasanya enak banget, warnanya yo ayu banget Flavis. Sekarang nggak usah lama-lama lagi, langsung kita sajikan di meja makan. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep oseng-oseng sawi yang enak banget. Aku tuh lagi kangen banget, pengen masakan warteg. Dulu waktu Flavikasi tinggal di Jakarta suka pergi ke warteg dan ada tumisan model kayak gini Flavis. Rasanya tuh enak banget. Terus juga murah meriah. Pertama kita siapkan sawi, kemudian kita potong-potong, bagian ujungnya nanti dibuang ya. Kemudian kalau sudah kita akan sisihkan, nanti cuci sampai benar-benar bersih. Dan sekarang kita siapkan untuk bahan lainnya, kita mau tambahkan toge. Kemudian togenya juga nanti kita sisihkan dan kita siapkan ada tahu kopong Flavis. Waktu di Jakarta sukanya tuh ada tahu yang coklat tapi yang bukan kopong. Nah, hari ini aku mau ganti pakai kopong karena adanya cuma ini, ya wis nggak apa-apa lah ya. Kemudian kita akan potong-potong. Kalau sudah dipotong-potong, ini mau kita sisihkan dan kita akan siapkan untuk bumbu-bumbunya. Seperti biasa kalau untuk tumis-tumisan tuh bumbunya tuh yang simple-simple aja. Sini kita siapkan lombok merah yang keriting karena sekarang tuh lombok rawit lagi mahal banget Flavis. Jadi kita pakainya sedikit aja, banyakin lombok keritingnya. Dapat Flavikasi lombok rawit itu sekilo 100.000 Flavis. Tapi yo pengen pedes, makanya udah kita pakai lombok keriting aja, lombok rawitnya sedikit aja. Kemudian ini juga lombok rawitnya kita akan iris tipis-tipis. Kalau sudah, tambahkan juga kita akan pakai brambang dan juga ada bawang putih. Udah bumbunya cuma ini aja yang diiris-iris Flavis. Kita pakai yang simpel-simpel aja, yang praktis-praktis aja, tapi nanti rasanya tuh enak banget. Kemudian kalau misalnya bumbu-bumbu sudah siap dan bahan-bahan juga sudah siap, sekarang kita akan siap untuk memasaknya. Pertama-tama di sini kita akan siapkan wajan, tambahkan minyak. Kita akan gongsong bawang brambangnya terlebih dahulu. Biarkan nanti sampai layu dan aromanya wangi. Baru di sini kita akan masukkan lomboknya. Kita akan gongsong-gongsong lagi. Kalau misalnya sudah wangi, baru masukkan tahunya. Ini biarkan tahunya sampai setengah matang dulu, baru nanti kita cemplungin sawinya. Karena sawi itu kan sebentar banget matang Flavis. Kemudian kita aduk-aduk lagi. Kalau semua bahan dan bumbu sudah tercampur rata, di sini kita tambahkan lagi garam, penyedap rasa. Kalau misalnya Flavis mau pakai tambahkan gula juga nggak apa-apa, bisa pakai gula Jawa ataupun gula putih. Aduk-aduk. Kalau misalnya sudah mau diangkat, baru di sini kita akan masukkan togenya, karena toge kan sebentar banget mateng, jadi kita masukkan di akhir aja. Ini togenya sudah masuk, udah tinggal diaduk-aduk sebentar. Habis itu kita angkat. Ini mumpung masih pagi-pagi, lauknya model kayak gini, wah enak banget untuk sarapan. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep capcay goreng ala-ala wong deso iki. Pertama-tama kita siapkan bakso sapi. Flavis bisa juga ganti pakai bakso ayam ataupun pakai bakso ikan ya boleh, atau pakai fish cake ya boleh. Kemudian kita siapkan sayurannya. Di sini kita akan siapkan sawi putih, bisa juga ganti pakai sawi hijau. Kemudian di sini kita siapkan jagung putren atau yang bisa kita sebut jagung muda. Kemudian ini kita iris tipis-tipis. Kalau sudah diiris-iris, ini kita sisihkan.
Kemudian kita akan siapkan bahan lainnya. Nah, untuk bahan campuran lainnya, di sini aku mau pakai wortel ya. Tapi juga bisa menambahkan misalnya brokoli, itu juga boleh banget. Kemudian ini wortelnya kita iris tipis-tipis. Kalau sudah diiris-iris, ini kita sisihkan. Kemudian kita akan siapkan untuk bumbu-bumbunya. Untuk bumbu-bumbunya di sini kita pakai yang simple aja, yang seanane wae nang kulkas. Pertama-tama kita siapkan bawang putih. Bawang putihnya kita iris-iris tipis-tipis. Kemudian di sini kita akan siapkan juga ada brambang. Ini brambangnya juga cukup kita iris tipis-tipis. Kalau misalnya Flavis nanti mau pedas, boleh pakai cabai, ataupun misalnya Flavis nggak mau pedas ya boleh ditiadakan aja cabenya. Ini kebetulan hari ini aku maunya agak pedas, jadi cabenya kita kasih cabai yang rawit. Kalau semua bahan dan bumbu sudah siap, sekarang kita akan siapkan untuk wajan. Di sini kita tambahkan minyak. Kalau sudah panas, kita cemplungin bawang brambangnya terlebih dahulu. Kemudian di sini kita akan cemplungin lomboknya. Kalau misalnya bawangnya sudah wangi ya. Nah, kalau misalnya semuanya sudah wangi banget, baru di sini kita akan cemplungin baksonya. Kemudian kita aduk-aduk. Baru kita akan cemplungin putren dan juga wortelnya. Sawinya belakangan aja karena putren dan wortel itu lebih keras, jadi masuknya di awal. Kalau misalnya wortelnya dan putrennya sudah mulai empuk, baru kita akan cemplungin sawinya. Kemudian aduk-aduk. Nah, kalau misalnya sawinya udah masuk kan masaknya nggak usah lama-lama ya. Nah, di sini kita akan langsung tambahkan ada sedikit air. Kemudian di sini nanti kita juga akan tambahkan lagi ada garam. Kalau saya pakai gula sedikit ya boleh. Kalau saya mau pakai penyedap rasa ya boleh. Kemudian ini masaknya nggak usah lama-lama lagi, tinggal diaduk-aduk sebentar. Kalau semua sayuran itu enaknya tuh kalau maamnya itu masih yang krius-krius, terus warnanya juga masih hijau royo-royo, masih cantik banget kayak gini. Nah, mumpung masih panas, kita langsung sajikan di meja makan. Ini udah enak banget untuk sarapan, makan siang, ataupun makan malam. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah! Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep tumisan kecipir yang enak banget. Biasanya Flavikasi itu masak kecipir sukanya direbus, habis itu dimakan pakai sambal ataupun dibikin urap. Itu rasanya enak banget. Tapi hari ini kita mau bikin ditumis aja. Tentunya juga simpel banget. Pertama-tama kita siapkan kecipirnya, bagian ujungnya dibuang, kemudian kita akan potong tipis-tipis miring kayak gini. Kemudian kalau sudah ini kita sisihkan dan kita akan siapkan untuk bumbu-bumbunya. Untuk bumbu-bumbunya kita pakai yang praktis aja. Kita hanya pakai lombok, bawang, brambang. Udah itu aja. Kalau misalnya Flavis di rumah punya udang rebon atau udang kering, nanti tambahkan aja, rasanya enak banget. Kemudian kalau misalnya brambangnya sudah dipotong-potong, kita juga akan siapkan ada bawang putih. Bawang putih juga kita akan potong-potong juga. Nah, nanti untuk lomboknya kalau misalnya Flavis nggak mau pedes banget, bisa pakai lombok yang keriting atau yang lombok merah besar, itu juga nggak apa-apa. Tapi hari ini karena aku maunya pedes, jadi aku pakainya yang lombok rawit. Kemudian kalau sudah, kita akan sisihkan, kita siapkan wajan, tambahkan minyak, kita akan gongsong bumbu bawang brambangnya. Kemudian kita akan masukkan juga ada lomboknya, kita akan gongsong sampai nanti wangi banget. Kalau sudah wangi dan sudah agak kering, baru kita akan cemplungin kecipirnya. Ini ngomong Flavis ini lauk masa kecilnya Flavikasi, jadi dulu itu ibunya Flavikasi sering banget masak lauk model kayak gini. Biasanya malah saat daun-daun kecipirnya Flavis ditumis sekalian, tapi hari ini daun kecipirnya itu udah agak jarang dijual di pasar. Adanya kecipir ya wis gak apa-apa. Kemudian tambahkan lagi garam, penyedap rasa. Kemudian kalau pakai gula Jawa boleh, pakai gula putih juga boleh. Kemudian ini masaknya udah nggak usah lama-lama lagi, sebentar aja mateng, tinggal diaduk-aduk sebentar. Kemudian kalau sudah, ini mau langsung kita sajikan di meja makan. Rasanya tuh sarapan pagi pakai nasi anget, terus habis itu
pakai lauk tumisan kayak gini tuh udah cukup Fluffys. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffys, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep tumisan sawi putih yang enak, yang gurih, yang simple. Pertama-tama di sini kita akan siapkan sawinya terlebih dahulu. Aku suka banget kalau lihat sawi model kayak gini karena bentuknya itu lucu, gendut dan juga seger. Jadi nyenengin banget kalau dilihatnya. Nah, sekarang kita akan belah menjadi beberapa bagian, kemudian kita akan potong-potong. Nih bagian ujungnya kita buang aja. Nah, aku mau potongnya agak-agak lebar-lebar. Fluffys bisa sesuaikan aja dengan selera Fluffys. Mau lebih pendek-pendek lagi ya boleh. Atau mau ngikutin lebar-lebar kayak gini juga boleh. Kemudian kalau sudah dipotong-potong, ini akan kita sisihkan. Kita akan cuci sampai betul-betul bersih ya. Kalau sudah bersih, di sini kita akan siapkan untuk bumbunya. Nah, untuk bumbunya kita pakai yang super simple. Kita mau pakai bawang putih aja. Ini kita geprek-geprek, kemudian kita cincang kasar. Kemudian kalau sudah dicincang, kita akan sisihkan. Jadi bumbunya cuma ini sama garam aja wis, nggak pakai apapun lagi Fluffys. Kemudian kalau semua bahan sudah siap, sekarang kita siapkan wajan, tambahkan minyak. Kalau sudah panas, kita akan gongsong bawangnya terlebih dahulu. Biarkan nanti sampai aromanya wangi banget. Kemudian kalau aromanya sudah wangi, di sini kita akan cemplungin sawinya. Di sini saat batangnya, saat daunnya aku cemplungin jadi satu ya, karena aku masaknya itu cuma serang-serang matang aja. Tapi bagi Fluffys yang mungkin lebih suka lebih empuk, itu nanti batangnya boleh dipisahkan. Batangnya masak awal, kemudian setelah itu baru bagian daun-daunnya. Sekarang kita akan aduk-aduk. Nah, di sini untuk bahan tambahannya atau bumbu tambahannya aku cuman pakai garam sedikit aja. Bagi Fluffys yang mau mungkin lebih gurih lagi, boleh tambahkan kaldu-kalduan sesuai dengan selera Fluffys. Kaldu ayam boleh, kaldu sapi boleh, kaldu jamur juga boleh. Kemudian kita aduk-aduk. Masaknya udah nggak usah lama-lama Fluffys, cuman serang-serang udah mateng. Nanti biar rupanya masih ayu banget, terus juga teksturnya itu masih kayak krius-krius gitu. Sekarang nggak usah lama-lama lagi, kita akan sajikan di meja makan. Ini udah mumpung masih hangat, kita akan langsung maem. Cocok banget untuk sarapan, makan siang ataupun makan malam. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffys, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep tumisan kacang panjang yang enak banget. Di kacang panjangnya masih muda-muda, tadi sudah dicuci bersih. Kemudian kita potong kecil-kecil. Setelah ini kita akan tambahkan juga bahan lainnya. Kita mau pakai tempe. Ini tempenya satu aja. Kemudian ini tempenya mau kita buang kulitnya, terus kita potongnya kecil-kecil aja. Boleh kecil-kecil kotak-kotak ataupun kecil-kecil panjang, boleh banget. Asal Fluffys di rumah aja. Kemudian kalau sudah dipotong-potong, ini mau kita sisihkan. Terus kita akan siapkan juga bahan tambahannya. Untuk bahan tambahannya di sini aku mau tambahkan kecambah kedelai Fluffys. Ini udah favoritnya Fluffy Kasih. Kecambah kedelai mau dimasukin ke tumisan apa aja tuh rasanya tuh enak banget. Ini kita sisihkan juga. Sekarang kita akan siapkan untuk bumbu-bumbunya. Untuk bumbu-bumbunya kita pakai yang simple-simple aja, yang seadanya aja di rumah. Kita siapkan bawang putih, ini kita iris tipis-tipis. Kalau sudah, kita juga akan tambahkan bawang merahnya. Bawang merahnya juga kita iris tipis-tipis. Dan di sini kita tambahkan juga cabai rawit. Kalau misalnya nanti Fluffys nggak mau pedas, boleh tambahkan, boleh diganti pakai cabai merah yang besar ataupun yang keriting ya. Sekarang kita siap memasaknya, siapkan wajan, tambahkan minyak. Kalau sudah panas, kita tumis bawang merah, bawang putihnya sampai nanti wangi. Kalau sudah, di sini kita masukkan lomboknya, aduk-aduk lagi. Kita gongsong-gongsong sampai nanti agak kering dan wangi, masukkan tempenya. Kalau tempenya sudah masuk, kita masak dulu sampai nanti tempenya berubah warna. Ibarat kata biar matang dulu tempenya Fluffys. Kalau tempenya sudah matang, kita gongsong-gongsong, baru masukkan ke kacang panjangnya. Kita aduk-aduk lagi. Karena kacang kan sebentar matang, jadi tempenya kita masak dulu. Kalau sudah tercampur rata,
Dan kacangnya juga sudah setengah mateng, baru masukkan kecambahnya, tambahkan garam, gula, penyedap rasa, tambahkan lagi sedikit air ya. Kita aduk-aduk, kita akan masak sampai nanti benar-benar mateng. Nanti tingkat kematangan disesuaikan aja dengan selera Flavis. Kalau mau kacangnya lebih empuk, berarti masaknya nanti lebih lama. Kalau aku lebih suka masaknya kacangnya itu masih warnanya hijau dan masih ada krius-kriusnya gitu Flavis. Nah sekarang kita siap sajikan di meja makan. Ini udah enak banget Flavis untuk lauk sarapan, makan siang ataupun makan malam. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah! Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep tumisan rebung yang enak, yang simple, yang gurih. Pokoknya masakan kita yang praktis-praktis aja. Siapkan rebungnya, nih belah jadi 4 bagian. Terus habis itu kita potong tipis-tipis banget. Kalau sudah potong tipis-tipis, kita akan rebus sampai nanti mateng. Kalau sudah mateng seperti ini mau kita angkat, kita sisihkan. Kemudian kita akan siapkan wajan untuk numis rebungnya. Tambahkan sedikit minyak. Kalau sudah panas, masukkan bumbu. Di sini kita pakai bawang brambang. Aduk-aduk, biarkan nanti sampai wangi ya, ataupun nanti sudah agak layu. Setelah itu baru kita akan masukkan lomboknya. Lomboknya ini aku pakai lombok rawi dan juga keriting Flavis. Kalau nanti Flavis nggak mau lebih pedas, lombok keritingnya jangan dipakai. Tambahkan juga tahu kopong. Kemudian masukkan rebung yang sudah tadi kita rebus, aduk-aduk, tambahkan lagi ada gula, garam, penyedap rasa. Gulanya pakai gula pasir boleh, gula Jawa ya boleh. Aduk-aduk. Kalau misalnya sudah mateng, rasanya udah enak banget. Kita siap sajikan di meja makan. Waduh, lauknya kayak gini Flavis pagi-pagi untuk sarapan. Terus tinggal nyeplok endo ataupun dadar endo. Udah itu aja, mamanya pakai nasi hangat itu udah enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep oseng gandul atau oseng pepaya muda. Ini nek nang tempatnya Flavikasi nek mau mantu ki mesti anak lodeh model ngene iki Flavis, rasanya itu enak banget. Ini tadi pepaya mudanya sudah dipotong-potong kecil-kecil kayak gini ya. Kemudian untuk bahan tambahannya di sini kita mau pakai godong melinjo atau daun sok. Ini mau kita potek-potekin, kita ambil daunnya aja. Kemudian kalau sudah kita akan sisihkan. Nanti ini dipotong boleh, nggak dipotong juga nggak apa-apa Flavis. Kemudian sekarang kita tambahkan juga jodohnya ada kecambah dele. Wah ini nanti enak banget. Kalau misalnya nggak ada kecambah dele boleh pakai tempe ya. Untuk bumbu-bumbunya di sini kita akan pakai cabai rawit. Kalau misalnya Flavis nggak mau terlalu pedas bisa pakai cabai yang merah keriting ataupun yang merah besar. Kemudian ini ada bawang dan juga ada berambangnya. Ini cukup kita iris tipis-tipis aja. Jadi nggak perlu ngulek-ngulek lagi, nggak perlu blender-blender lagi Flavis. Kemudian kalau misalnya semua bahan dan bumbu sudah siap, sekarang kita siap untuk memasaknya. Kita siapkan dulu wajan, kemudian tambahkan minyak. Kalau sudah panas, masukkan bawang berambangnya terlebih dahulu. Kita gosong-gosong sampai nanti wangi. Kalau sudah wangi baru masukkan lomboknya, kita gongsong lagi. Kalau misalnya sudah wangi banget, di sini kita akan tambahkan lagi udang rebon atau udang kering. Wah ini nanti rasa masakan itu jadi gurih banget dan juga aromanya wangi banget. Kemudian kalau sudah wangi, di sini kita akan cemplungin dulu gandulnya atau pepaya mudanya. Yang lain-lain nanti dulu, ini kita masak dulu sampai nanti setengah mateng. Aduk-aduk. Kemudian kalau misalnya sudah setengah matang baru kita akan masukkan bahan-bahan ini ya. Tadi kan ada godong melinjo dan juga ada kecambah deleknya. Ini kita masukkan kalau misalnya pepaya mudanya atau gandulnya itu sudah setengah matang. Biar nanti kalau misalnya kecambah itu kan sebentar matang dan juga godong melinjo juga sebentar matang, jadi biar nanti enggak terlalu kematangan Flavis.
Nah, ini kita aduk-aduk, biarkan semua bahan dan bumbu tercampur rata. Oh ya, di sini juga kita akan tambahkan lagi bumbu-bumbu lainnya, ada garam, penyedap rasa, gula pasir ataupun gula Jawa juga boleh banget. Kemudian kita aduk-aduk lagi, kita akan masak sampai nanti mateng. Nah, seperti ini aja Flavis, ini sudah mateng, warnanya udah cantik, aromanya juga wangi banget, rasanya juga enak banget. Sekarang nggak usah lama-lama lagi, kita akan sajikan di meja makan untuk lauk sarapan, untuk lauk makan siang ataupun lauk makan malam. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi hari ini, semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah.